Deru ombak sungai Mahakam menggema di telinga sang putra mahkota Kudungga, melantunkan nyanyian yang tak hanya memanggil sejarah, tetapi juga mengirimkan pertanda. Di benteng kayu yang melingkupi ibu kota kerajaan Kutai Martapura, aroma dupa dan kelapa yang terbakar menyatu dalam upacara agung, tanda kebesaran dan kebijaksanaan yang diwariskan berabad-abad. Namun, di tengah kemegahan ini, bayang-bayang mulai merayap. Kabar dari selatan berhembus bahwa kapal-kapal berlayar dengan bendera asing yang tak dikenal sedang mendekat. Perutnya penuh dengan serdadu dan mesiu. Kudungga memandang dengan mata tajam ke arah para tetua yang berkumpul di balairung. Suara mereka mengalir seperti arus deras, berbicara tentang perang dan pertahanan, tentang sumpah leluhur dan harga diri. Tapi di sudut hatinya, ada keraguan yang menusuk. Ia teringat akan ayahnya, sang maharaja, yang berpesan di detik-detik terakhir hidupnya, hanya kebijaksanaan yang dapat membedakan raja dari tiran. Hari semakin senja ketika kapal pertama terlihat di cakrawala, hitam, besar, bagaikan monster yang menggigit ufuk dengan gigi baja. Kudungga tahu, pilihan yang ia buat hari ini akan menentukan takdir kerajaan. Melawan mereka berarti darah, tetapi merunduk berarti menanggalkan mahkota dan martabat. Suara sorak-sorai prajuritnya terdengar jauh, seperti mimpi buruk yang berulang. Namun, saat malam menjerat langit dalam gelap pekat, seorang utusan datang tergopoh-gopoh, kulitnya pucat seperti lilin. "Tuanku, orang-orang asing itu membawa tawaran, bukan perang. Mereka ingin perjanjian dagang." Kudungga membeku. Tawaran damai di ujung pedang? Senyum sinis berkelebat di bibirnya saat dia berdiri, tangan mengepal kuat. Perjanjian hanya bisa dibuat di atas meja, tanpa pisau terselip di bawahnya. Desisnya. Saat fajar merekar, keajaiban terjadi. Ternyata di bawah sorot pandang putra mahkota itu, kapal-kapal asing tak berlabuh untuk dagang. Dari dalam perut kapal-kapal tersebut, muncul bayang-bayang lain, pasukan bersenjata lengkap, yang berbaris dalam irama teratur. Diplomasi adalah kedok, dan hari itu, Kudungga sadar, sejarah yang ditulis bukan hanya oleh pemenang, tetapi oleh mereka yang paling licik. Dengan hati yang membara, ia tahu pertarungan sejati bukan hanya melawan musuh di hadapan, melainkan melawan kebimbangan di dalam dadanya sendiri.